Selamat malam, selamat hari Sabat. Kita senang sekali rasanya pada hari Sabat yang suci ini. Tuhan masih memberikan satu kesempatan untuk menyucikan hari Sabat dan belajar firman Tuhan. Itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih dan syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Sehingga kami masih mempunyai satu kesempatan untuk menerima hari Sabatmu yang suci ini dengan selamat karena kasih dan kemurahan Tuhan. Menyerahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua ini kami serahkan dengan segenap dosa kesalahan kami mohon diampunkan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul kita pada pelajaran yang ke-6 pada hari ini yaitu berlagak seperti Allah. Pendalaman Jumat tanggal 5 Februari 2001. Kami akan bawakan sedikit ulasan pelajaran-pelajaran beberapa hari yang lalu untuk melihat bagaimana akhir pelajaran ini sebagai satu pendalaman dan kesimpulan pelajaran sekolah Sabat. Asal mula dosa, kesombongan dan sifat meninggikan diri. Jadi hukuman terhadap bangsa-bangsa. Asyur mengalahkan Babel. Babel mengalahkan Yehuda. Babel dikalahkan Persia. Setelah itu umat Allah baru terbebas dari serangan bangsa-bangsa. Di masa peperangan, orang-orang yang tidak berdosa ikut merasakan penderitaan. Itu menggambarkan bahwa Yesus yang tidak berdosa mengalami penderitaan yang manusia tidak bisa menanggungnya. Di dalam pelajaran-pelajaran yang lalu banyak sekali hal-hal kalau kita mendengarkan dengan teliti, sangat jelas sekali apa penjelasan-penjelasan di setiap hari pelajaran sekolah Sabat. Kejatuhan Raja Gunung. Raja-raja di Babel bukan menderita karena kurangnya percaya diri, namun sebaliknya, ia ingin menyamai yang maha tinggi. Asal mulanya iblis adalah sosok yang diurapi di surga dan mempunyai kuasa yang tinggi sejak diciptakannya. Namun, akhirnya dibuang dari surga ke bumi dan akhirnya akan dibinasakan dengan api. Babel punya pikiran seperti Lucifer. Babel akan menguasai dunia, hendak menyamai yang maha tinggi. Dia memang telah dikendalikan oleh iblis, namun akhirnya yang mengalami kehancuran seperti Lucifer. Babel akan menyamai dewanya, bukan Allahnya, tapi dewanya. Tapi dia ingin lebih tinggi daripada dewanya. Waktu itu dewa Marduk. Akhirnya dia membuat satu menara yang luar biasa tingginya. Pikirannya mereka untuk melebihi kekuasaan dewanya. Iblis berada pada tiap-tiap orang yang tidak setia kepada Tuhan. Sama seperti Babel, Roma juga mempunyai karakter seperti iblis, sombong, lalim, dan menindas umat Allah. Gambaran Yakub bahwa ada gerbang surga yang akhirnya dinamakan Betel, yaitu gerbang surga menurut Yakub. Sebaliknya menara Babel juga yang dianggap gerbang surga bagi Babel adalah satu kesombongan dan tinggi hati. Dan tinggi hati Babel yang akhirnya berakhir dengan kehancuran juga. Hanya dengan kasih karunia Tuhan Yesuslah yang kita terima dengan iman, yang berarti gerbang surga yang sesungguhnya. Hanya umat Tuhan, penguasa bangsa-bangsa pada zaman dahulu ingin menguasai kekuasaan Tuhan, namun akhirnya semua mengalami kehancuran. Setelah musuh umat Allah dikalahkan, maka kebebasan bagi umat Allah baru tercapai dan akhirnya iblis pun dihancurkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Dosa membawa benih-benih kehancuran,
tetapi Allah memiliki kuasa terutama atas kehidupan dan kematian. Dan Dia memiliki waktu yang tepat, cara dan tempat buat kehancuran yang terakhir bagi musuh-musuh umat-umat Allah. Inilah sedikit gambaran atau ulangan pada sahabat sore hari ini. Dan kita lanjutkan dalam pendalaman. Di sini pertanyaan akan timbul, bagaimanakah selanjutnya? Apakah kita menerima keselamatan berdasarkan keadaan? Tidak pernah, karena melihat situasi sehingga kita datang kepada Kristus. Dan jika kita mau datang pada Kristus, maka apakah kondisinya? Jadi kita sebenarnya tidak bisa melewati kondisi kita apapun bisa mendapatkan keselamatan. Hanya kepada Kristus kita datang kepadanya, kita nanti akan mendapatkan keselamatan. Dan kondisinya bagaimana? Kondisinya adalah dengan iman. Iman yang hidup, kita berpegang sepenuhnya dan seluruhnya pada jasa darah juru selamat yang telah disalibkan dan bangkit kembali. Saat kita melakukannya, maka kita mengerjakan pekerjaan kebenaran. Namun ketika Allah memanggil orang berdosa di dunia ini dan mengundang mereka, tidak ada kondisi tertentu di sana. Anda ditarik oleh undangan Kristus dan sekarang Anda harus memberi sambutan agar Anda dapat datang kepada Allah. Orang berdosa datang, dan di saat dia datang dan melihat Kristus ditinggikan di salib Kalvari, kesan yang Allah tanamkan dalam pikirannya, maka ada kasih yang melampaui apapun yang dapat dipikirkan. Keselamatan hanya melalui jasa Kristus saja yang sudah mengorbankan darah dan nyawanya sebagai tebusan bagi kita semua. Sebagai ringkasan, Yesaya melihat bahwa setelah Asyur, maka Babel akan menaklukkan Yehuda. Namun dia juga melihat bahwa meskipun para penguasa kegelapan di dunia ini, di dalam Efesus 6 ayat 12, yang bekerja melalui musuh-musuh umat Allah dan berlagak seperti Allah, Tuhan pasti akan menang dan akan membawa kedamaian kekal ke planet bumi kita yang penuh dengan kesusahan ini. Luar biasa jika kita melihat musuh-musuh umat-umat Tuhan. Tidak hanya pada zaman dahulu kala, pada zaman bangsa-bangsa dan raja-raja, pada zaman nabi-nabi, namun pada zaman sekarang ini pun musuh-musuh umat Allah bekerja sekuat tenaga, sempurna mungkin untuk mengusahakan jangan sampai umat Tuhan berkenalan, dekat, percaya dan punya iman yang penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis menghalangi dengan segala cara, apapun yang bisa dia lakukan untuk menghalangi kita agar kita tidak bisa diselamatkan kembali. Inilah satu pelajaran yang begitu indah bagi kita yang perlu kita renungkan. Bagaimana iblis, raja-raja zaman dahulu ingin berkuasa seperti Allah, namun sekarang sebagai umat Allah hanya ada satu, iman kepada Yesus. Kita bisa diselamatkan. Inilah satu pelajaran yang begitu indah yang perlu kita renungkan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.